Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena kita boleh menikmati anugerah Tuhan sampai pagi hari ini. Baiklah, pagi hari ini kita menyediakan hati dan diri kita untuk bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Pagi hari ini kami sungguh bersyukur karena Engkau Tuhan yang boleh memperkenankan setiap kami ada sebagaimana kami ada. Pagi ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saya akan membaca kebenaran firman Tuhan bagi kita sekalian di dalam Mazmur 138 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Mazmur 138 ayat 1 sampai yang ketiga, demikian firman Tuhan. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Puji Tuhan. Tema firman Tuhan pagi hari ini yaitu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Sekali lagi tema firman Tuhan yaitu bersyukur atas pertolongan Tuhan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang kekasih, Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud berkata, aku bersyukur dengan segenap hatiku, aku bersyukur. Karena Daud mengalami pertolongan Tuhan. Daud mengalami pembelaan Tuhan. Daud mengalami betapa Tuhan itu luar biasa dalam kehidupannya. Saya percaya kita sekalian yang ada pagi hari ini, setiap jemaat Tuhan, kita juga pernah bahkan mungkin hari-hari ini mengalami pertolongan Tuhan. Daud ketika mengalami pertolongan Tuhan, dia bersyukur kepada Tuhan. Dan saya percaya kita sekalian pun akan bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Dengan segenap kehidupan kita, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Saat kita mengalami pertolongan demi pertolongan di dalam hidup kita. Nah, pagi hari ini ada beberapa alasan yang menjadi dasar pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Daud, sehingga membuat Daud bersyukur kepada Tuhan. Kita belajar bersama-sama. Yang pertama, hal yang pertama yaitu karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Yang pertama, karena kasih dan kesetiaan Tuhan. Di dalam ayat yang kedua, bagian B di sana dikatakan, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu. Daud menyadari bahwa pertolongan Tuhan dia boleh alami di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi dia. Karena Tuhan begitu setia dengan dia. Daud berkata, oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setiamu, sehingga Tuhan menolongnya. Di tengah-tengah Daud mengalami pergumulan dan masalah. Pagi hari ini, kalaupun kita sedang ada di tengah-tengah masalah dan pergumulan hidup, mungkin di dalam hidup pribadi kita, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kita, yakinlah bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita. Karena apa? Karena Tuhan adalah Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan adalah Allah yang setia adanya. Dia tidak akan membiarkan saudara dan saya. Firman Tuhan berkata bahwa kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Kasih-Nya tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kita. Nah, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya hari ini kita ada
Itu semua juga karena kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Itu sebabnya kita mau belajar terus untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebagaimana Daud bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, demikian juga kita sekalian. Mari belajar bersyukur dengan segenap hati kita. Bersyukur karena apa? Karena kasih-Nya Tuhan, karena kesetiaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Keadaan boleh berubah, kondisi boleh berubah, masalah boleh datang, pergumulan boleh kita hadapi, tantangan boleh mungkin sedang kita hadapi hari-hari ini. Tapi yakinlah bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Akan terus saudara dan saya kita nikmati di dalam kehidupan kita. Yang kedua, alasan yang kedua dikatakan di dalam ayat yang kedua, bagian yang terakhir di sana dikatakan, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Dikatakan, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita punya masalah, kita punya pergumulan, tantangan. Tapi ingat, ada hal yang lebih dari itu. Yaitu apa? Nama Tuhan dan janji Tuhan. Nama Tuhan dan janji Tuhan itu melebihi segala sesuatu. Kita percaya bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya di dalam hidup kita. Masalah boleh datang tetapi janji Tuhan juga akan digenapi dalam hidup kita. Masalah boleh datang tetapi nama Tuhan itu menjadi sebuah kekuatan di dalam kehidupan kita. Karena dengan nama Tuhan kita berseru kepada nama Tuhan, maka Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menyelamatkan setiap kita. Sebagai orang-orang yang percaya, kita mau belajar bersama-sama. Daud berkata, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Daud mengalami kondisi yang kurang baik. Tapi bagi Daud, nama Tuhan dan janji Tuhan itu lebih dari segala-galanya di dalam kehidupannya. Kita percaya hari ini, saudara dan saya, kalaupun kita sedang mengalami pergumulan, kita sedang mengalami masalah, tantangan di dalam hidup ini, ingat, ada nama Tuhan yang melebihi segala-galanya. Ada janji Tuhan yang melebihi segala-galanya. Nama Yesus lebih dari segala-galanya. Janji Yesus lebih dari segala-galanya. Yesus berkata bahwa mintalah dalam namaku, maka aku akan apa? Memberikan kepadamu. Itu janji Tuhan, melebihi segala-galanya. Itu sebabnya Daud berkata, aku bersyukur dengan segenap hatiku. Aku mau bermazmur di hadapan para Allah. Aku mau sujud menyembah kepadamu. Karena apa? Karena Engkau yang membuat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Yang ketiga, yaitu Tuhan memberi kekuatan saat kita berseru. Yang ketiga, Tuhan memberi kekuatan saat kita berseru. Di dalam ayat yang ketiga di sana, pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambah kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita punya masalah dan pergumulan. Mungkin masalah kita belum terselesaikan. Mungkin masalah kita belum teratasi. Kita masih mungkin sedang ada dalam masalah. Bahkan mungkin masalah yang satu belum selesai, ada masalah yang lain. Tantangan yang satu sedang kita hadapi, datang tantangan yang lain, pergumulan yang lain, beban yang lain. Tapi hari ini lewat kebenaran firman Tuhan, pagi ini lewat firman Tuhan kita diingatkan bahwa sekalipun ada masalah dan tantangan, Tuhan selalu menjawab kita dengan memberi kekuatan kepada kita. Kalau pagi ini kita ada, saya percaya itu karena ada kekuatan Tuhan di dalam hidup kita. Masih ada banyak hal yang sedang kita hadapi ke depan. Tapi saya percaya, saya yakin Tuhan akan menopang kita. Tuhan akan menguatkan kita.
Tuhan akan memberikan kekuatannya kepada setiap kita yang mau berseru kepadanya. Maukah kita berseru kepadanya atau tidak? Tergantung kepada diri kita masing-masing. Daud berseru kepada Tuhan, dan Daud berkata, pada hari aku berseru, Engkau menjawab aku, Engkau memberi kekuatan dalam jiwaku. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, mohon kekuatan daripada Tuhan. Mari kita mau berseru kepada Tuhan, supaya Tuhan menganugerahkan kekuatannya kepada kita, sehingga kita mampu melangkah di tengah-tengah keadaan yang sulit. Kita mampu melangkah di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan ketidakpastian. Kita mampu melangkah di tengah-tengah keadaan yang penuh dengan kesukaran. Kita mampu melangkah sekalipun hari ini kita belum mendapat jawaban dari setiap persoalan kita. Tapi kita mampu terus maju karena ada kekuatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. 3 hal ini kiranya menjadi pelajaran bagi kita pagi hari ini. Daud bersyukur atas pertolongan Tuhan di dalam kehidupannya. Karena yang pertama, karena kasih dan kesetiaan Tuhan yang Tuhan kerjakan bagi kehidupannya. Yang kedua, karena Tuhan membuat namanya dan janjinya melebihi segala sesuatu. Dan yang ketiga, Tuhan menambah kekuatan kepada Daud ketika ia berseru kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Itu sebabnya kami mau terus percaya kepada firman-Mu. Kami yakin Engkau Tuhan akan menepati setiap janji-janji firman-Mu di dalam hidup kami. Apapun masalah, apapun pergumulan, apapun tantangan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Baik dalam hidup kami secara pribadi, dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan kami. Tuhan, Engkaulah jawaban di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hidup pribadi, keluarga, rumah tangga kami. Berkati iman, kasih, dan pengharapan kami. Biarlah Engkau berkati sehingga kami semakin hari menjadi anak-anak-Mu yang semakin setia di dalam iring dan melayani Engkau. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Kami mengucap syukur, melangkah bersama dengan Tuhan di hari baru ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.